Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan tema DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT dari diskusi kami yang dimulai dari sesuai dengan anggota kelompok. Yang pertama dengan saya sendiri, Jacinda Sharlina Dira, lalu dilanjutkan oleh Azizah Ramayani, lalu dengan Alim Hulam Murabbi, dan yang terakhir oleh Muhammad Faransyah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi adalah lembaga perwakilan daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD Provinsi terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih. Fungsi DPRD Provinsi 1. Fungsi legislasi DPRD di Provinsi memiliki tugas dan wewenang untuk membentuk peraturan daerah Perda bersama dengan Gubernur DPRD Provinsi juga dapat mengajukan rancangan pada Provinsi. 2. Fungsi anggaran DPRD di Provinsi berhak memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur DPRD Provinsi juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi. 3. Fungsi pengawasan DPRD Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan peraturan perundang-undangan lainnya, pelaksanaan ketentuan yang ditetapkan dalam APBD Provinsi, serta kebijakan pemerintah Provinsi dalam melaksanakan program pembangunan daerah. 4. Fungsi angket DPRD Provinsi dapat melakukan penyelidikan terhadap pemerintah provinsi jika terjadi penyimpangan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban pemerintahan daerah. 5. Fungsi pertimbangan DPRD Provinsi memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada pemerintah provinsi terkait pengangkatan jabatan publik provinsi, kerjasama internasional, dan lain sebagainya sesuai peraturan perundang-undangan. Tugas dan wewenang A. Membentuk peraturan provinsi bersama gubernur. B. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah sebagai anggaran pendapatan dan belanja provinsi yang diajukan oleh gubernur. C. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. D. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan atau wakil gubernur kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan atau pemberhentian. E. Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur. F. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. G. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi. H. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. J. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. J. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan K. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Keanggotaan perwakilan rakyat daerah DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD Provinsi memiliki jumlah anggota yang berbeda berdasarkan provinsi dan jumlah anggota tersebut diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia. DPRD Provinsi memiliki 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-44 orang.
dan 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 45 sampai 84 orang. Anggota DPRD Provinsi harus menjadi anggota salah satu fraksi, dan setiap fraksi di DPRD Provinsi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD Provinsi. Hak dan kewajiban. Berdasarkan pasal 106, DPRD Provinsi mempunyai hak, yaitu yang pertama, interpelasi adalah hak DPRD Provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah provinsi yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, hak angket adalah hak DPRD Provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah provinsi yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, menyatakan pendapat adalah hak DPRD Provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah provinsi, disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Dalam pasal 107 ditegaskan mengenai hak dan kewajiban anggota DPRD Provinsi. Adapun hak anggota adalah yang pertama, mengajukan perancangan perda provinsi. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Ketiga, menyampaikan usulan dan pendapat. Keempat, memilih dan dipilih. Kelima, membela diri. Keenam, imunitas. Ketujuh, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas. Kedelapan, protokoler. Kesembilan, keuangan dan administrasi. Dalam pasal 108 dinyatakan yang menjadi kewajiban anggota DPRD adalah yang pertama, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Kedua, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Keempat, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Kelima, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keenam, menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketujuh, menaati tata tertib dan kode etik. Kedelapan, menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Kesembilan, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. 10. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dan ke-11, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Alat kelengkapan. Berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, alat kelengkapan DPRD Provinsi yaitu pertama, pimpinan 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 85 sampai dengan 100 orang. 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 45 sampai dengan 84 orang. 1 orang ketua dan 2 wakil ketua untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 sampai dengan 44 orang. Yang kedua, badan musyawarah. Ketiga, komisi. Keempat, badan pembentukan perda provinsi. Kelima, badan anggaran. Keenam, badan kehormatan. Dan ketujuh, alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna dalam menjalankan tugasnya. Alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli. Larangan dan sanksi dalam menjalankan tugas jabatannya, anggota DPRD bukan berarti dapat melakukan kesewenangan terhadap kedudukan yang dimiliki. Berdasarkan pasal 184, anggota DPRD Provinsi dilarang merangkap jabatan sebagai yang pertama, pejabat negara atau pejabat daerah lainnya. Kedua, hakim pada badan peradilan. Yang ketiga, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara BUMD atau badan lain yang anggaran bersumber dari APBN atau APBD. Selain itu, anggota DPRD juga dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungan dengan tugas dan wewenang DPRD provinsi, serta hak sebagai anggota DPRD provinsi. Selanjutnya, anggota DPRD juga dilarang untuk melakukan kolusi dan nepotisme. Apabila larangan tersebut dilanggar, maka anggota DPRD dikenakan sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan. Dalam pasal 136, jenis sanksi yang dapat diberikan adalah yang pertama, teguran lisan, kedua, teguran tertulis, yang ketiga, diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan. DPRD Kabupaten atau Kota. DPRD Kabupaten atau Kota adalah pejabat daerah yang berdomisili di kabupaten atau kota yang bersangkutan, yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD Kabupaten atau Kota berkedudukan sebagai unsur penyelenggara kabupaten atau kota.
Mengenai fungsi DPRD kabupaten atau kota, DPRD kabupaten atau kota adalah perwakilan rakyat daerah yang memiliki 3 fungsi dalam pemerintahan daerah, yaitu yang pertama adalah fungsi legislasi. Adalah fungsi DPRD kabupaten atau kota untuk membuat peraturan daerah bersama-sama bupati atau wali kota. Dan yang kedua adalah fungsi anggaran. Adalah fungsi DPRD kabupaten atau kota untuk membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama bupati atau wali kota. Dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Adalah fungsi DPRD kabupaten atau kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, peraturan bupati atau wali kota, keputusan bupati atau wali kota, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Lalu selanjutnya adalah tugas dan wewenang DPRD kabupaten atau kota. Anggota DPRD kabupaten atau kota adalah perwakilan rakyat daerah yang memiliki tugas dan wewenang dalam pemerintah daerah, yaitu membentuk peraturan daerah bersama-sama bupati atau wali kota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan belanja daerah yang diajukan oleh bupati atau wali kota, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati atau wali kota dan atau wakil bupati atau wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian. Lalu memilih wakil bupati atau wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati atau wakil wali kota. Lalu memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintahan daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati atau wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu selanjutnya, keanggotaan DPRD kabupaten atau kota. DPRD kabupaten atau kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Berdasarkan pasal 191 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jumlah kursi DPRD kabupaten atau kota ditetapkan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Selanjutnya, hak dan kewajiban DPRD kabupaten atau kota. Dalam menjalankan fungsinya, DPRD kabupaten atau kota memiliki beberapa hak, yaitu yang pertama adalah hak interpelasi. Membuat DPRD kabupaten atau kota bisa meminta keterangan kepada bupati atau wali kota mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lalu kedua adalah hak angket. Membuat DPRD kabupaten atau kota bisa melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ketiga adalah hak menyatakan pendapat. Membuat DPRD kabupaten atau kota bisa menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Terus selanjutnya, sedangkan kewajiban DPRD kabupaten atau kota ialah 1. Mengamalkan Pancasila. 2. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang keempat, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 5. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. 6. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 7. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. 8. Memberi pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya. 9. Mentaati kode etik dan peraturan tata tertib DPRD. Dan yang 10. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait. Alat kelengkapan. Berdasarkan ketentuan pasal 163, badan kelengkapan ini terdiri atas pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan pembentuk perda kabupaten kota, badan anggaran, badan kehormatan, alat kelengkapan lain yang diperlukan dibentuk oleh rapat paripurna. Larangan dan saksi. Larangan berdasarkan pasal 188, anggota DPRD dilarang: A. Pejabat negara atas atau pejabat daerah lainnya, hakim pada badan peradilan. C. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia
Tentara Republik Indonesia anggarannya bersumber dari APBN atau APBD. Selain itu, DPRD juga dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan kewenangan DPRD. Sanksi, adapun jenis sanksi yang dapat diberikan: A. Teguran lisan, teguran tertulis, yang C. Diberhentikan dari pimpinan pada kelengkapan. Perbedaan antara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Anggota DPRD Provinsi berjumlah paling sedikit 35 orang dan paling banyak 100 orang, masa jabatan 5 tahun. Setelah anggota DPRD baru mengucapkan sumpah atau janji, keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan keputusan Menteri Dalam Negeri. DPRD Kabupaten Kota. Anggota DPRD Kabupaten Kota memiliki anggota minimal 20 orang dan maksimal 50 orang. Masa jabatan selama 5 tahun. DPRD yang baru saja mengucapkan sumpah atau janji, peresmian anggota kabupaten dilakukan berdasarkan keputusan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sekian PPT presentasi dari kami dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab.